warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, nomor urut 36 dari kelas 11 Gregor Mendel. Kali ini saya akan mempresentasikan uji kompetensi bab 2 mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Yang kedua, jelaskan macam-macam demokrasi. Berikut ini dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, demokrasi formal. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Yang ketiga, demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Dua, berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Demokrasi liberal yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi rakyat yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham marxisme komunisme. Yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan penerapan demokrasi. 3. Jelaskan Sokoguru Demokrasi Universal. Sokoguru demokrasi sebagai berikut. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak minoritas. 5. Jaminan hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. 4. Jelaskan nilai-nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Demokrasi Pancasila memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan demokrasi di negara lain. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu 1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis, baik normatif maupun empirik. Secara normatif, negara kita sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Pasal 1 Ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Pasal 1 Ayat 2 berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara empiris, sejak pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia, pemerintahan parlementer, pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintahan Orde Baru, dan pemerintahan Orde Reformasi Negara Indonesia sudah menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan Republik Indonesia yang senantiasa mengalami perkembangan yang fluktuatif. 6. Kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minuman. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang terakhir, yaitu 6, menjamin tegaknya keadilan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.